Gue tuh nemuin semua orang. Pernah ada juga tuh. Iyalah. Yang paham motor pun pernah juga ya. Nah, yang memang dia ngerti teori juga dia nggak bisa ngerjain ada. Oh, iya. Banyak. Kita debat teori. Dia nggak bisa kerja, gue bisa kerja, itu lebihnya. Iya. Jadi gue bisa membantah teori dia. Iya. Contoh di apa nih Bang? Banyak. Yang Bensin lah. Iya. Secara teori nih. Iya. Motor oktan perbandingan kompresi rendah itu pakai bensin premium bisa. Secara teori iya. Motor bakar. Iya. Tapi secara perkembangan teknologi itu nggak kepake. Nggak kepake. Alasannya? Karena kan berkembang, secara teori itu berkembang. Di saat gimana neken bahan bakar irit, motor cc kecil perbandingan kompresi rendah tapi menghasilkan pembakaran bagus. Iya. Nah, pakai Pertamax nggak haram, malah dianjurkan sama pabrik. Iya. Padahal kalau secara teori nggak boleh, panas akan berlebih. Iya. Tapi kok pabrik nganjurin? Iya. Nah, itu. Jadi teori motor bakar itu juga kan bukan teori dasar, bukan teori baku, itu iya. Berubahnya seiring perkembangan zaman. Contoh dulu orang bikin motor itu setrumnya itu cuma AC doang, Nang. Terus begitu itu berubah jadi DC. Nggak kepikiran 3 fase. Di saat kebutuhan kreatif, makanya dibikin lagi. Oh, ini untuk menutupi kebutuhan ini harus dibikin begini. Itu. Makanya dari dulu motor itu sederhana, setrumnya gampang, jebret. Nyetelnya pakai platina doang. Nah, itu kan berkembang. Jadi teori dasar kalau kita pakai teori dasar terlalu kaku juga kita ketinggalan. Nah, orang-orang yang sekolah itu kan belajarnya cuma teori dasar. Benar? Diajarnya teori dasar. Tapi pabrik itu kan ngembangin teknologi sendiri. Sistem sendiri masing-masing. Yang gue bilang tadi, Honda punya sendiri. Ya punya sendiri gimana? Dan mereka bisa ngembangin itu karena ada teori dasarnya. Contoh, motor 2 tak pengen lari, knalpotnya harus begini-begini. Ya, ngembanginnya kan masing-masing. Benar? Iya. Teori dasar ngajarin itu? Enggak. Cuman ketentuannya kalau pengen ini ya knalpotnya harus begini. Udah. Enggak ada. Kenapa desain knalpot jadi aneh-aneh? Itu kan karena inovasi. Perkembangan dan ada yang diudak. Agar performanya dengan bensin irit. Teori motor bakarnya kan kalau lu ngasilin tenaga segini udah pasti maksimal gitu. Tapi gimana konsumsi bahan bakarnya irit? Dengan irit bahan bakar dulu misalnya 1 liter itu 15 kilo. Iya. Ah, gimana caranya 15 liter itu bisa jadi lebih dari itu? 15 kilo itu lebih dari. Teorinya kan nggak akan bisa. Tapi gimana caranya irit tetap punya tenaga? Nah, ini yang klasifikasinya gini. Ada motor buat dalam kota. Iya. Buat touring. Nah, kalau sekarang kan yang nggak diperhitungin sama itu kan kemacetan. Iya. Karena pada dasarnya kalau yang lo belajar dari Jepang itu ngitungnya rata-rata.